tugas sebagai ahli gizi di rumah sakit ini dan saya manggilnya apa ini? Kakak atau adik atau mbak atau ibu? Kakak saja, Bu. Dengan Kak Junta Rahma Cahyadi itu? Iya, betul, Ibu. Nama panggilannya siapa, Kak? Lita, Ibu. Oke, kakak ini masih usia 15 tahun ya, artinya masih pelajar. Iya, Kelas 10 SMA. Ibu. Oke, kakak dari suku Sunda, betul? Betul, Ibu. Baik, bagaimana Kak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi di sini saya tuh mau konsul saja, Ibu. Beberapa hari kemarin saya tuh sering merasa tiba-tiba capek dan pusing. Kemudian kadang-kadang juga tuh sering mengerjakan tugas. Terus supaya tuh kurang konsentrasi, Bu, kalau guru saya sedang menyampaikan materi. Terus bawaannya tuh sering ngantuk dan tiba-tiba pusing. Itu kenapa, Ibu? Oke, berdasarkan yang tadi kakak kasih datanya kepada saya, dari data biokimia terlihat hemoglobin kakak itu 9,1, yang artinya itu tergolong anemia ringan. Nah, anemia sendiri itu apa sih? Anemia sendiri itu adalah kondisi ketika tubuh itu mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah berada di bawah kisaran yang mempengaruhi produksi sel darah merah, dan menurunnya kadar hemoglobin itu dipengaruhi oleh seseorang itu kurang mengonsumsi zat besi gitu, atau asupan makanannya kurang zat besi gitu. Kemudian untuk tanda-tanda dan gejalanya yang seperti yang kakak alami itu tadi ada pusing, kemudian ada gampang capek, terus kadar konsentrasi dalam belajar juga menurun, atau bisa disebut dengan 5L. Apa itu 5L? Lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Nah, itu Kak. Oh, seperti itu ya, Ibu. Terus bagaimana cara mengatasinya? Apakah saya hanya cukup mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi saja, Bu? Iya Kak, benar sekali. Jadi salah satu hal yang perlu diubah yaitu adalah pola makan juga. Maka dari itu tujuan konseling hari ini itu mendiskusikan bagaimana asupan yang akan dianjurkan untuk mengatasi dan mencegah anemia. Dan proses konseling ini akan kita lakukan dan akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Oh, ya, Ibu. Oke, untuk tinggi badan dan berat badan kakak, saya lihat di data ini, untuk berat badan kakak 40 kg, betul? Betul, Ibu. Dan tinggi badannya 150 cm. Iya, betul, Ibu. Itu berarti IMT-nya diperoleh 17,78, ya, artinya itu tergolong kurus ya? Oh, ya, Ibu. Oke, apakah dalam keluarga kakak ada yang menderita anemia? Tidak ada, Ibu. Terus, apakah kakak pernah mengonsumsi TTD atau tablet tambah darah sebelumnya? Pernah, Ibu, tapi sudah cukup lama ya, sekitar 3 tahun yang lalu lah, Bu. 3 tahun yang lalu ya. Oke, apakah itu teratur atau bagaimana? Tidak, Ibu. Saya itu minum hanya seingat saja. Oke. Kakak itu kan masih belajar nih. Jadi di sekolah itu ada edukasi nggak sih tentang anemia? Ada, Ibu, tapi ya sama cukup lama, sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi dulu tuh setelah mendapatkan edukasi tentang anemia, saya tuh diberi tablet penambah darah gitu, Bu. Oke. Itu konsumsinya gimana, teratur? Tidak, Bu, sewaktunya saja. Oh iya, terima kasih. Oke. Apakah ada makanan yang kakak sukai, atau misal kakak itu alergi dalam sesuatu makanan, atau ada makanan yang tidak kakak sukai? Ada, Bu, makanan yang saya suka itu tahu, tempe, sama molen, Bu. Terus makanan yang saya tidak suka itu hati ayam. Kalau alergi makanan itu saya alergi udang, Bu. Kalau minuman yang saya suka itu teh manis sama kopi, Ibu. Oke, sayur dan buah nggak ada di dalam list yang kak sukai? Kalau sayur dan buah itu saya sukanya standar-standar aja loh, Bu. Oke. Baik Kak, jadi saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan agar saya tahu tuh apa aja sih yang kakak makan sehari kemarin, atau biasa kita sebut dengan fit recall 24 jam. Nah, itu bisa dimulai dengan kakak bangun tidur sampai kakak bangun lagi. Apakah bersedia? Siap, Ibu, saya bersedia. Baik, saya mulai ya. Kakak kemarin bangun pukul berapa? Sekitar pukul 7, Ibu. Oke, apa aja yang dikonsumsi selama kakak bangun? Minum air putih 1 gelas, Ibu. Apakah ada yang dikonsumsi lagi? Makan gorengan, Ibu. Gorengan. Kira-kira makannya jam berapa, dan kemudian gorengannya apa aja dan berapa banyak? Makannya sekitar jam 9. Kemarin itu saya beli gorengan 3.000, Ibu. Nah, isinya tuh 2 biji pisang goreng, 3 biji bakwan tempe, 1 biji tahu bakso, Ibu. Gorengan semuanya yang kakak makan? Tidak, Ibu, saya hanya
aja Kak? Saya minum jus mangga sih Bu. Jus mangganya beli apa bikin sendiri? Bikin sendiri Bu. Oke, di jus mangga itu ditambahin kental manis atau gula aja? Saya ditambahin gulanya. Untuk kental manisnya itu hanya 1 sendok saja. Kalau gulanya itu kalau nggak salah ya hanya 2 sendok makan sih Bu. Oke, untuk kira-kira minum jusnya jam berapa? Habis sholat dulu sih Bu, sekitar setengah satuan lah Bu. Baik, lanjut untuk makan siangnya makan apa aja? Makan nasi, tempe, sambal, sayur asem, sama kangkung Ibu. Tempenya ada berapa biji dan nasinya berapa centong? Tempenya itu 3 biji. Terus nasinya itu 1 sendok Bu. Baik, kira-kira makannya pukul berapa? Setengah 2 lah Bu. Baik. Terus habis makan apakah ada yang nyemil gitu? Kayaknya enggak deh Bu, soalnya di makan siang tuh saya ngerasa kenyang. Oke, baik, sudah cukup ya. Ini saya akan ulangi lagi makan apa aja yang kakak makan. Kakak bangun pukul 7, kemudian minum air putih segelas. Kemudian pukul 9 pagi, kakak makan gorengan bakwan tempe 2 biji. Sama pisang goreng 1 biji, tapi kakak tidak sarapan. Kemudian pukul setengah 1, kakak konsumsi jus mangga 1 gelas. Dan pukul setengah 2, kakak makan siang dengan tempe goreng 2 biji dan sayur asam. Iya betul Ibu. Oke, dari makanan yang kakak konsumsi, saya rasa kakak memang suka sekali ya sama tahu tempe. Iya betul Ibu. Baik, kalau begitu, ya, ini berdasarkan yang saya hitung tadi kebutuhan gizi kakak untuk energi, protein, lemak dan karbohidratnya, kakak itu termasuk tergolong kurang. Dan jika kan tadi kurang, ini saya juga membuatkan beberapa menu untuk kakak selama 7 hari ke depan. Ini bisa dilihat dulu. Kemudian ini ada juga leaflet untuk kakak, untuk kegunaan kakak. Ini di sini tertera. Kita ini di sini tertera ada definisi juga, faktor-faktornya, dan lain-lainnya. Terus ada yang pada remaja, ada ibu hamil, ada wanita, gejalanya itu yang tadi ada 5 itu. Terus makanan yang dianjurkan, makanan yang dibatasi, kemudian makanan yang dilarang seperti itu. Baik, apakah dari apa yang kita diskusikan ada yang belum kakak pahami? Sudah cukup sih Bu, sudah cukup jelas ya, sudah tertera dari dan mungkin ini riset sama tadi yang saya hitung dan asupan yang saya rekomendasikan bisa dibawa pulang. Dan untuk apa namanya, misalnya kakak ada yang belum dipahami, itu bisa kontak saya. Ini ada nomor WA saya di sini. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya. Ini akan saya bawa leaflet dan panduan menunya. Oh ya, akan tetapi ini belum selesai sampai di sini aja ya. Nanti kita akan bertemu kembali di 2 minggu ke depan dan apa namanya konseling ini juga akan tetap berlanjut sehingga anemia kakak itu bisa apa namanya sembuh, bisa normal kembali gitu, tidak menderita anemia seperti itu. Baik Ibu, insya Allah nanti saya datang ke sini lagi. Untuk saat ini saya pamit terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih banyak untuk leaflet dan konselingnya. Tetap semangat dan setelah stres, apa istirahatnya juga harus cukup dan